Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Maherullah MT selaku dosen kimia yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan materi yaitu larutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto dari kelas 1 ATPE dengan NIM 44224014. Baik, langsung saja, yaitu definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teh manis, larutan cuka, dan air laut. Adapun sifat-sifat larutan, yang pertama yaitu homogen. Larutan bersifat homogen, artinya zat terlarut terdistribusi merata di seluruh bagian larutan. Yang kedua bening. Larutan umumnya bening atau transparan. Yang ketiga stabil, yaitu partikel dalam larutan tidak mengendap meskipun larutan dibiarkan dalam waktu yang lama. Yang keempat daya hantar listrik, yaitu larutan elektrolit seperti NaCl dan non elektrolit seperti gula. Sifat kaligatif, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut. Kemudian jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan terbagi atas tiga, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat kelarutannya, contohnya campuran gula dalam air. Yang kedua berdasarkan wujud pelarutnya, contohnya campuran tembaga dan timah. Yang ketiga berdasarkan daya hantar listriknya, contohnya larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Selanjutnya komposisi larutan. Yang pertama fraksi mol, perbandingan pelarut dengan jumlah total mol dalam larutan, contohnya larutan 2 mol NaCl dengan 8 mol air. Berapa reaksi mol NaCl? Jadi NaCl dengan 2/2 ditambah 8 sama dengan 0,2. Kemudian yang kedua molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut per kilogram pelarut. Contohnya 1 mol gula dilarutkan dalam 2 liter air. Berapa molalitas larutannya? M sama dengan 1 mol per 2 kg sama dengan 0,5 M. Yang ketiga molalitas. Molalitas adalah M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan atau L. Yang keempat normalitas adalah N sama dengan mol zat terlarut ditambah valensi atau liter larutan. Contohnya 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter air dengan valensinya H2SO4 sama dengan 2. Berapa normalitasnya? N sama dengan 1 mol per 1 liter ditambah 2 sama dengan 2N. Yang kelima pengenceran adalah M1 ditambah P1 sama dengan P2. Contohnya diberikan 2 liter larutan dengan konsentrasi min 3M. Jika diencerkan menjadi 1M, berapa volume akhir larutan? Jawabannya 3M ditambah 2L sama dengan 1M ditambah P2, jadi jawabannya P sama dengan 6 liter. Selanjutnya sifat kaligatif larutan. Sifat kaligatif larutan terbagi atas 4. Yang pertama penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap adalah jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair dengan rumusnya delta P sama dengan PO dikurang P, dengan delta P sama dengan PO atau zat terlarut. Kemudian P sama dengan PO atau zat pelarut. Contohnya sejumlah air pada suhu 50 derajat dibiarkan mendidih dan dalam wadah tertutup. Jika diketahui tekanan uap air pada suhu 50 derajat Celcius adalah 12,35 kPa dan tekanan atmosfer adalah 101,3 kPa. Berapakah penurunan tekanan yang terjadi ketika air tersebut didinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius, di mana tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 4,24 kPa. Jawabannya itu delta P sama dengan tekanan uap awal dikurang tekanan uap akhir, dengan P sama dengan 12,35 kPa dikurang 4,24 kPa. Dengan hasilnya P sama dengan 8,11 kPa.
Yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suhu tetap saat zat cair mendidih pada suhu tekanan uap zat cair, semua dengan tekanan udara, dengan rumus delta TB sama dengan TB dikurang TO. Kemudian delta TB sama dengan KB dikali M. Contohnya, sebanyak 1 mol glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam 2 kg air. Jika konstanta kenaikan titik didih molal air atau KB adalah 0,52 derajat Celcius per molal, maka hitunglah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang pertama, hitung molalitas larutan atau M. Dengan M sama dengan mol zat terlarut atau massa pelarut sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 molal. Kemudian hitung kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,5 dengan hasilnya 0,26 Celcius. Selanjutnya yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan. Dengan rumus delta TF sama dengan TO dikurang TF. Yang kedua, delta TF sama dengan KF dikurang M. Contohnya, sebanyak 0,2 mol NaCl dilarutkan ke dalam air 1 kg. Jika konstanta penurunan titik beku molal air adalah 1,86 derajat V atau per molal, maka hitunglah penurunan titik beku larutan delta TF. Jadi hasilnya yaitu delta TF sama dengan 1,8 dikali 0,2, jadi hasilnya yaitu 0,372 Celcius. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik atau P. Osmotik adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Rumusnya yaitu P sama dengan M kali R kali T. Contohnya, larutan urea dengan konsentrasi 0,2 mol per L berada pada suhu 25 derajat Celcius. Pertanyaannya yaitu hitung tekanan osmotik larutan tersebut dengan digunakan R sama dengan 0,082. Dengan penyelesaiannya yaitu M sama dengan 0,2 mol per L dan T sama dengan 25 ditambah 273 sama dengan 298 K, sedangkan R sama dengan 0,082. Jadi P sama dengan 0,2 dikali 0,082 dikali 24 dengan hasilnya yaitu 4,88 atm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.